Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Rahmawati dengan NPM C1C023056. Di sini saya ingin membahas mengenai seputar instrumen keuangan. Nah, apa itu instrumen keuangan? Instrumen keuangan adalah suatu kesepakatan atau kontrak yang memberikan dampak positif terhadap nilai dari suatu aset atau liabilitas keuangan. Dalam kaitannya dengan aset keuangan seperti kas dan piutang, mereka secara esensial merupakan bagian integral dari instrumen keuangan. Contohnya, bayangkan seseorang memperoleh obligasi pemerintah sebagai bagian dari investasi mereka. Dalam kasus ini, ketika seseorang membeli obligasi, mereka secara efektif memberikan pinjaman kepada pemerintah. Terbentuklah suatu kontrak di mana pemerintah menjanjikan pembayaran bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, serta pengembalian pokok obligasi pada jatuh tempo. Dalam kontrak ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban baik bagi pemerintah maupun pemegang obligasi, seperti tingkat bunga yang berlaku, jangka waktu pinjaman, dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin mempengaruhi pembayaran bunga atau pengembalian pokok. Ini adalah contoh instrumen keuangan di mana terjadinya kontrak antara pemberi pinjaman atau pemegang obligasi dan penerima peminjaman atau pemerintah. Standar akuntansi seperti PSAK nomor 50, 55, dan 60 sebelum digantikan pada PSAK nomor 70 pada 1 Januari 2020 mengatur bagaimana instrumen keuangan harus dikelola dengan dilaporkan. PSAK nomor 71 menjadi panduan baru yang menggantikan ketiga standar sebelumnya yang menangani instrumen keuangan. Bagian aset keuangan tersendiri terdiri dari beberapa kategori yang diatur sesuai dengan PSAK nomor 70. Ini mencangkup aset yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Sedangkan dalam hal liabilitas keuangan, pembagian tersebut terdiri dari liabilitas yang diatur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, komprehensif, dan liabilitas lainnya. Selanjutnya adalah instrumen ekuitas, yang juga termasuk dalam instrumen keuangan. Dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti instrumen ekuitas biasa, instrumen ekuitas manajemen, dan instrumen ekuitas sintesis. Di samping itu, instrumen derivatif juga merupakan bagian penting dari instrumen keuangan, dengan jenisnya termasuk derivatif biasa dan derivatif melekat. Selain itu, ada juga instrumen nilai yang terdiri dari 3 bagian utama, yakni atas nilai wajar, atas arus kas, dan atas investasi neto pada operasi luar negeri. Nah, itu saja penyampaian saya mengenai instrumen keuangan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.